Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aulia Pramestiswari dengan NIM 858938064. Hari ini akan melakukan praktikum IPA dengan judul Uji Lemak. Dengan tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Berikut adalah landasan teori yang saya gunakan. Berikut adalah prosedur percobaan pada praktek kali ini. Mari praktik. Ini adalah alat-alat dan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Saya akan mengambil minyak dan air sebagai bahan pembanding bagaimana pembeda antara yang mengandung lemak dan juga tidak. Saya akan meneteskan air atau minyak ke atas kertas coklat yang sudah saya siapkan. Setelah itu, kita akan menunggunya selama 2 menit. Terlihat pada kertas yang dituangi minyak akan terlihat transparan apabila dibelakangi oleh cahaya, sedangkan air tidak meskipun basah. Saya akan mulai melakukan praktek kepada bahan makanan lain sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan di prosedur percobaan. Pada nomor 1 ada kemiri, 2 margarin, 3 seledri, 4 wortel, 5 biji jagung kering, 6 singkong kering, 7 kacang tanah kering, 8 pepaya, 9 santan, dan 10 adalah susu. Jika sudah selesai, maka kertas dibiarkan beberapa menit terlebih dahulu. Setelah ditunggu beberapa menit, maka kita akan mengecek hasilnya. Pada nomor 1 yaitu kemiri, kertas terlihat transparan. Itu berarti kemiri mengandung lemak. Pada nomor 2 yaitu margarin, terlihat sangat transparan, berarti margarin mengandung lemak. Pada nomor 3, daun seledri tidak terlihat adanya transparasi, itu berarti tidak mengandung lemak. Pada nomor 4 yaitu wortel, tidak adanya transparasi, itu berarti tidak mengandung lemak. Pada nomor 5 yaitu jagung, terlihat basah tetapi tidak adanya transparasi, itu menunjukkan bahwa tidak adanya lemak pada biji jagung. Pada nomor 6 yaitu singkong kering, tidak terlihat adanya transparasi. Pada nomor 7 yaitu kacang tanah kering, terlihat adanya transparasi, itu menunjukkan kacang tanah mengandung lemak. Pada nomor 8 yaitu papaya, meskipun terlihat basah tetapi tidak adanya transparasi, menunjukkan tidak adanya lemak. Pada nomor 9 yaitu santan, terlihat adanya transparasi, menunjukkan bahwa santan mengandung lemak. Pada nomor 10 yaitu susu, meski pada kamera tidak terlihat bahwa adanya transparasi, tetapi pada kenyataannya ada transparasi tipis. Itu menunjukkan bahwa susu memiliki kandungan lemak. Pada hasil pengamatan yang saya lakukan ada 6 bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu. Dan juga 6 bahan makanan yang tidak mengandung lemak, yaitu wortel, seledri, biji jagung, singkong, pepaya, dan air. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang sudah saya berikan. Berdasarkan hasil pengamatan uji lemak, bahan makanan yang mengandung lemak dapat diketahui dari adanya bekas noda minyak transparan pada kertas. Noda tersebut muncul karena lemak tidak mudah menguap dan dapat meresap ke dalam kertas sehingga meninggalkan bekas transparan. Kemiri menunjukkan hasil positif karena meninggalkan noda minyak pada kertas. Hal ini disebabkan kemiri mengandung minyak nabati yang cukup tinggi sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan penyedap masakan. Margarin juga meninggalkan bekas noda minyak karena margarin tersusun dari lemak nabati yang telah diolah.
Begitu pula dengan kacang tanah yang mengandung lemak alami cukup tinggi sehingga meninggalkan bekas transparan pada kertas. Santan memberikan hasil positif mengandung lemak karena santan berasal dari kelapa dan kaya minyak. Minyak goreng juga meninggalkan noda minyak yang sangat jelas karena merupakan lemak cair murni. Pada susu juga terbentuk noda minyak yang menunjukkan adanya kandungan lemak hewani dalam susu. Lemak pada susu berfungsi sebagai sumber energi dan membantu pertumbuhan tubuh. Sementara itu, wortel, seledri, biji jagung, singkong, dan pepaya tidak meninggalkan bekas noda minyak sehingga dinyatakan tidak mengandung lemak dalam jumlah yang signifikan. Bahan makanan tersebut lebih mengandung vitamin, mineral, serat, dan karbohidrat. Air juga tidak meninggalkan noda minyak karena air tidak mengandung lemak sama sekali. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan atau noda minyak pada kertas. Semakin tinggi kandungan lemak suatu bahan, semakin jelas bekas minyak yang terlihat pada kertas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kesulitan yang saya alami adalah pada kemiri dan kacang tanah agak susah untuk mengeluarkan minyaknya. Saran dan masukan, kopek sedikit kemiri dan kacang tanah untuk mengeluarkan minyaknya. Sekian praktek saya hari ini. Terima kasih.